Bulan berlalu, Taeyong sudah memberitahu Valerie jika anak yang sudah lahir, namun istri pertamanya itu belum bisa kembali karena kondisi neneknya belum stabil. Tak kenapa Taeyong malah bersyukur sudahnya dia bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama Yen. Beberapa hari yang lalu, Jimin datang memberi selamat atas kelahiran bayinya. Sahabatnya juga memberi hadiah spesial berupa perlengkapan bayi untuk Yuki. Ini adalah hadiah khusus buat kalian. Untuk berjaga jaga agar Yen tak kebobolan lagi, jawab Jimin sambil tertawa. Kamu suka hadiahnya, Yen? Lalu Yen tampak menyatu saat mengangkat tinggi-tinggi hadiah dari Jimin. Sebuah Victoria's Secret berwarna merah. Kalau kamu pakai ini, aku jamin Taeyong pasti langsung menyerangmu. Jimin. Taeyong melempar bantal sofa yang berada di dekatnya tepat mengenai kepala Jimin. Yen menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan berlari kembali masuk ke kamarnya. Dia malu. Jimin tertawa keras melihat Taeyong dan Yen. Dia merasa sangat puas karena berhasil menggoda pasangan yang sedang dia mabuk cinta itu. Bagaimana jika Nyonya Valerie kembali? Pertanyaan yang selama ini Yen tahan akhirnya keluar juga dari bibir mungilnya. Taeyong tertegun mendengar pertanyaan Yen untuknya. Taeyong juga merasakan ketakutan yang sama. Dia bingung memilih antara Yen dan Valerie. Taeyong merapikan anak rambut yang menutupi wajah cantik Yen. Jangan pikir yang tidak Yen, lebih baik kamu tidur. Aku takut. Air mata itu meluncur begitu saja membasah pipi Yen. Gadis itu belum siap kehilangan bayinya. Yuki itu oksigen buatku. Taeyong tak apa aku dia bisa mati. Taeyong menangkap pipi Yen dan membelanya lembut. Percaya sama aku, sudah jangan menangis lagi. Aku tidak suka melihatmu menangis. Baiklah, yang sudah berhenti menangis hanya terdengar desakan kecil yang sekali lolos dari bibirnya. Kamu belum ngantuk? Yen menggeleng pelan. Belum. Taeyong tersenyum nakal. Bagaimana kalau kita buatkan adik untuk Yuki? Aku akan jaga dari pengen sayang. Taeyong menyadar kepalanya di bahu Yen. Bibirnya loncat lucu seperti anak kecil. Yen memakai karena Taeyong tiba-tiba. Kenapa jadi besar? Tanya Taeyong polos wajah Yen. Karena malu malamnya kamu tidur di luar. Sudah lengkap semuanya? Yen bertanya sambil meminang Yuki dalam gendongannya. Taeyong kembali memeriksa kopernya dan beberapa berkas penting yang harus dia bawa. Sudah lengkap semua. Yen mengangguk karena
Mereka lantas berjalan bersama keluar rumah menuju mobil Taeyong sudah menunggu. Kamu jangan rewel ya, selama ya tinggal kerja. Jangan menyusahkan mamamu, Taeyong bicara pada Yen. Jangan sedih, aku pergi gak lama kok, cuma 3 hari. Taeyong mengucap pening mata dan hidung Yen. Yen mengangguk lalu Taeyong memeluk dua orang perempuan yang paling berarti di hidupnya. Yen memejamkan kedua matanya merasakan hangatnya pelukan Taeyong. Aku perlu isi tenaga sebelum pergi. Yen paham maksud Taeyong di situ pelan memejamkan kedua matanya. Taeyong mendekat dengan pelan dia. Keduanya berciuman kedua lama dan dalam seolah itu adalah ciuman terakhir bagi mereka. Taeyong tersenyum lalu masuk ke dalam mobilnya. Ada apa? Yen melambaikan tangan Yuki pada Taeyong. Taeyong membuka kaca mobilnya lalu balas melambaikan tangan ke Yen dan Yuki. Yen terus memperhatikan mobil Taeyong sampai menghilang dari pandangannya. Yen sedang bermain dengan Yuki di kamar. Bayi berusia 2 bulan itu sudah mulai bisa bercakap tak jelas. Yen sangat bahagia melihat perkembangan buah hatinya. Yuki tumbuh dengan sehat sebagai Taeyong benar-benar memperhatikan anak itu. Putriku, Valerie merayu Yuki dengan menangis keras dalam gendongannya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat mendengar Valerie menyebut Yuki sebagai putrinya. Bagaimana kabarmu, Yen? Valerie bertanya tanpa menatap Yen. Baik. Pandangannya tak pernah lepas dari Valerie yang sedang menimang Yuki. Dia ingin mengambil Yuki dari Valerie, tapi ada itu tapi yang cukup keberanian. Kau menikmati peranmu sebagai istri juga ibu, Yen. Dari mana Nyonya mendapatkan semua foto ini? Kamu tak perlu tahu aku mendapat foto itu dari mana. Aku tahu jika kamu menaruh hati pada suamiku. Kamu yang merebut Taeyong dariku, Yen. Ucap Valerie tenang tapi menusuk perasaan Yen. Yen tertegun mendengar ucapan Valerie. Wanita itu ternyata tahu jika selama ini dirinya berhubungan dengan Taeyong. Kita sama-sama perempuan, Yen. Bagaimana perasaanmu jika mendapati suami berselingkuh dengan wanita lain? Yen melotot di depan Valerie. Izinkan saya bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Ucapnya memohonnya tidak ingin jauh dari buah hatinya dan membiarkanmu terus berhubungan dengan Taeyong. Valerie menyaringnya. Ia menangis terkukung mendengar ucapan Valerie. Aku tidak sebodoh itu, Yen. Pergilah, aku sudah menyuruh bibi untuk mengemas semua barang-barang. Wanita itu yakin jika Taeyong akan mewariskan seluruh harta kekayaannya pada Yuki. Tapi dia putri saya yang telah mengandung dan melahirkannya. Yang berusaha mengambil Yuki, tapi Valerie menjauhkan bayi mungil itu darinya.
berada di situ atau aku akan menyakiti anak ini. Ian sontak berhenti di tempat. Fahri tak pernah bermain-main dengan ucapannya. Wanita itu ingin menjatuhkan Ian dari gendongannya. Jangan, teriak Ian panik. Air mata turun semakin deras membasahi pipinya. Ia langsung menghujani wajah Yuki dengan ciuman tangan. Gadis itu tampak bergetar saat mendekat buah hatinya. Benar yang kamu nampilkan memanfaatkan dengan baik waktu terakhir yang Valeri berikan untuknya dengan Yuki. Gadis itu tak pernah lelah memperhatikan buah hatinya. Selama-lamanya membayar susunya untuk Yuki yang tidak ingin Yuki kekurangan asi meskipun dia nanti telah pergi. Sudah cukup Ian, pagi-pagi sekali Valeri sudah datang ke kamar Ian. Tolong rawat Yuki dengan baik. Ian mencium Yuki dengan penuh sayang sebelum memberikan anak itu ke Valeri. Dia memperhatikan wajah Yuki yang masih tertidur lelap dengan lelaki untuk terakhir kali. Senang bekerjasama dengan Anda, Mr. Kim. Cobakan kerja Taeyong dengan bahasa Inggris. Saya juga, balas Taeyong. Laki itu membuat anak buahnya kewalahan mengikuti acara kerja yang begitu cepat. Kunjungan kerja yang seharusnya selesai dalam waktu 3 hari, Taeyong bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 1,5 hari saja. Baik, lebih baik aku memberi kejutan untuknya. Taeyong memasukkan ponselnya kembali ke saku celana. Bisa lebih cepat, Pak, perintah Taeyong pada supir yang mengantarnya pulang. Di tangan lelaki itu ada kontak peluru berisi cincin berlian yang sangat indah. Taeyong tersenyum manis memperhatikan cincin itu. Dia tidak sabar memberikan cincin itu pada Ian sebagai simbol pernikahan mereka. Tunggu aku sayang. Taeyong memperhatikan pemandangan di sepanjang jalan yang menurutnya lebih indah daripada biasanya. Taeyong bermain tempat. Dia tidak menyangka jika Valeri kembali pulang. Taeyong mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari istri keduanya. Mencari Ian, Taeyong berharap tidak. Dustanya Ian pergi. Pak, pergi. Begitu Taeyong memberang keras. Valeri mengangguk. Jangan membohongiku, Valeri. Aku tak berbohong. Sayang, ayah lagi itu menjatuhkan barang miliknya. Valeri menunjukkan sapu tangan berwarna merah jam ke Taeyong. Wajah Taeyong merah padam, rahangnya mengantuk rapat saat melihat sapu tangan itu. Taeyong tahu siapa pemilik benda itu. Tanpa sadar ia merampas sapu tangan itu dengan erat. Valeri tersenyum penuh kemenangan karena berhasil